fa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Amma ba'du faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'udin wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa bin Umar. Dan setelah itu, yaitu setelah mengucapkan basmalah, kemudian hamdalah dan selawat kepada Rasul, itu artinya amma ba'du itu. Yang mana amma ba'du asalnya dari mahma yakun min syai'in ba'du. Mahma yakunnya dibuang, diganti dengan amma. Nah, ini yang pertama kali mengucapkan adalah Nabiullah Daud alaihi salam. Biasanya diucapkan setelah kita menyebut basmalah, hamdalah, selawat kepada Rasul. Lalu sebelum kita berbicara tentang atau berbicara dengan kalimat yang lain, maka difasil, dipisah dengan amma ba'du. Tuh, yang pertama kali mengucapkan adalah Nabiullah Daud alaihi salam. Dan itu dianjurkan, dan itu pula yang memang selalu diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawaina, maka sungguh telah kami riwayatkan. Nah, ini ucapan untuk memberikan penguatan bahwa ini yang kami riwayatkan betul-betul adanya. Bukan satu orang saja, tapi banyak. Kami meriwayatkan hadis ini banyak, bukan sendiri Imam Nawawi. An Ali, dari sahabat Rasulullah bernama Imam Ali, salah satu sahabat, salah satu keluarga Nabi yang paling dekat kepada Rasulullah dan yang pertama kali masuk Islam di antara kalangan anak-anak. Sampai disebutkan beliau itu masuk Islam pada usia 7 tahun atau 8 tahun. Usia 7 tahun atau 8 tahun beliau masuk Islam. Setiap perperangan yang selalu dianjurkan oleh Nabi selalu ikut serta Imam Ali. Melainkan satu perperangan, yaitu perang Tabuk, beliau diperintahkan Rasulullah untuk memperhatikan, mengurusi anak dan para wanita. Sampai Nabi sebelum pergi di hadapan Imam Ali, beliau berpesan, "Amatarda ya Ali, innaka bimanzilati Harun ma'a Musa, ghaira annahu la nabiyya ba'di." Ya Ali, tidakkah engkau ridha bahwa kedudukan kamu itu seperti Harun di hadapan Musa, cuma tidak ada nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kan Harun nabi, betul ya? Musa nabi, dan Rasulullah khatamun nabiyyin, nggak ada lagi. Nah, itu bahkan beliau sendiri mengucapkan dalam hadis yang lain, "Lau kana nabi ba'di la kana Abu Bakar Siddiq." Kalau seandainya ada nabi setelahku, yang pantas Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada lagi yang pantas Umar bin Khattab, ada lagi menyatakan Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi tidak ada nabi yang setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat julukan Haidar. Dapat julukan Haidar. Salah satu nama dari nama singa itu namanya Haidarah. Ya, dari kepiawaian beliau, dari kehebatan seluruhnya, kemuliaan beliau miliki, sampai beliau terbunuh oleh kaum Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim, yang disebut Ibnu Muljim. Ibnu Muljim inilah membunuh Imam Ali karramallahu wajhah. Dinamakan karramallahu wajhah julukan beliau lantaran hanya, ya, beliaulah di antara, ada beberapa sahabat, tapi identiknya beliau ini dapat predikat karramallahu wajhah, yaitu Allah muliakan wajah beliau. Kenapa?
lantaran beliau tidak sujud jidat beliau kepada berhala. Tuh, sujud. Sekalipun ada di antara sahabat yang memang sama tidak sujud, tapi beliau lebih identik, lebih tepat didapat predikat karramallahu wajha. Wa Abdullah bin Mas'ud, tuh diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal yang Nabi perintahkan beliau untuk pergi ke kota Yaman dan berdakwah di kota Yaman, sampai beliau membuat masjid yang Nabi telah menentukan arah kiblat. Tuh lihat, dari mukjizat Nabi besar Muhammad, beliau yang menggarisi itu arah kiblat, sampai udah nggak perlu lagi ijtihad kita. Sehingga Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika sampai di Yaman, pas dia menginjak kakinya di kota Yaman, lalu beliau membuat masjid yang memang sudah diisyaratkan dan disuruh oleh Nabi SAW. Sampai saat ini itu masjid masih ada. Udah nggak perlu lagi kita ngarah ke kanan wala ke kiri. Beda kalau masjid-masjid yang baru, maka cara kita sholat pun juga harus lihat dulu, tanya dulu gimana nih arah kiblatnya. Jangan ngandelin sejadah doang. Kadang sejadahnya kegeser ke kiri, kita ikut ke kiri akhirnya. Kadang di ke kanan, kita ikut. Nah gitu. Tapi harus dengan ijtihad, karena dari antara syaratnya sah sholat yaitu dengan menghadap kiblat. Wa Abi Darda, dan sahabat bernama Abu Darda, wa Ibni Umar, dan sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Ada 4 sahabat yang kemuliaannya luar biasa yang namanya Abdullah, sampai mereka digelar dengan Abadilah. Al-Abadilah ada 4 sahabat. Pertama Abdullah ya bin Umar, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Abdullah bin Amr, yang keempat Abdullah bin Zubair. Nah, ini 4 sahabat yang kemuliaannya luar biasa yang namanya Abdullah. Yang kita tahu pula nama Abdullah inilah nama yang paling dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad, sampai beliau menyatakan afdalul asma Abdullah thumma Abdurrahman. Nama yang paling utama adalah Abdullah, kemudian Abdurrahman. Wa Abi, ya, lalu wa Ibni Abbas. Nah ini dia Abdullah bin Abbas, termasuk tarjamul Quran. Beliau yang dapat predikat orang yang sangat mengetahui tentang Al-Quran. Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi, karena Sayyidina Abbas ama Nabi paman. Sayyidina Abbas lebih tua dari Nabi 2 tahun. Jadi pamannya Nabi lebih tua 2 tahun dari Rasulullah. Anaknya namanya Abdullah. Dan disinilah Abdullah bin Abbas dapat doa langsung dari Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman buat Abdullah Abbas ini, pemahaman agamanya, dan ajarkan dia secara jelas, secara gamblang. Jadi apapun tentang ilmu agama ini Abdullah bin Abbas mendalaminya luar biasa, ya. Wa Anas bin Malik, dan pula sahabat yang bernama Anas bin Malik yang melayani Rasulullah selama 10 tahun. Beliau melayani Nabi selama 10 tahun sampai Nabi wafat. Anas bin Malik masih melayani Rasulullah. Jadi usia beliau ketika usia 10 tahun melayani Rasulullah. 10 tahun kemudian wafatlah Nabi SAW, usianya 20 tahun. Tapi hebatnya nih Anas, siapa yang hebatnya? Ibunya. Tuh kehebatan Sayyidina Anas bin Malik dari ibunya. Ibunya yang datang.
ke Nabi, ya, membawa anaknya pada usia masih kecil, lalu dia menitipkan kepada Rasulullah agar ini anak melayani Rasulullah karena dia yatim. Anas bin Malik ini ya yatim, biar dilayanin, biar dia melayani Rasulullah, pelayannya Nabi dah. Beberapa tahun kemudian ibunya datang lagi menjenguk si anak, lalu berjumpa sama Nabi, kemudian minta sama Nabi agar doakan anaknya ini. Wah, hebat begitu ya. Nih ibu datang ke Rasulullah minta doa, udah cukup Rasulullah, doanya tembus langsung, lebih cepat dari petir yang menyambar doanya Rasulullah. Maka didoakan, ya, doanya diantaranya agar Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah banyakin keturunannya, dan Allah dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Udah 4 macam, udah kebahagiaan dunia akhirat itu dah. Ya, panjang umur, luas rezeki, banyak kok udah banyak anak, banyak bini gak tuh? Belum tahu juga ya. Udah itu apa? Masuk surga. Sampai disebut beliau meninggal pada usia 104 tahun. Beliaulah Anas bin Malik akhir sahabat yang meninggal. Yang akhir meninggal sahabat adalah Anas bin. Para tabi'in dapetin Anas bin Malik. Tabi'in mereka yang beriman kepada Rasulullah melalui para sahabat. Nah, banyak para tabi'in mereka mengambil ilmu dari Anas bin Malik karena usianya tua. Masya Allah. Dan meninggalnya, lalu nanti doanya Nabi agar dia masuk surga. Wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Nah, ini dia perawi dari hadis. Banyaknya hadis juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sekalipun Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang menjumpai Nabi di akhir umur Nabi, karena beliau itu kurang lebih sekitar 6 tahun atau 7 tahun sebelum meninggal Rasulullah baru beliau memeluk agama Islam dan beliau ngikutin Nabi. Cuma didoakan oleh Rasulullah. Abu Hurairah didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana doanya diantaranya apa yang dia baca, apa yang dia bahas nggak pernah hilang, selalu ada di benaknya itu doanya. Maka Allah berikan kemuliaan, beliau termasuk perawi hadis yang paling banyak, sekalipun hidupnya menjumpai Nabi cuman beberapa saat doang, Nabi meninggal. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar, Imam Ali, itu dikatakan ya para sahabat yang dahulu, kalau ini yang baru. Tapi itulah Nabi nyatakan ummatikal matar, umatku seperti hujan, nggak ada yang tahu yang lebat di mana. Ada kadang manfaatnya di awal, ada di pertengahan, ada di akhir. Ini dia termasuk. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin katsirat, dari banyaknya jalan, banyaknya lafaz dan makna, bir riwayatin mutanawwi'at, dari riwayat yang beraneka macam. Itu dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Nah, ini yang dipakai di matan dan sanadnya, ini yang dipakai oleh Imam Nawawi di kitabnya sekarang ini. Padahal matan dan sanad yang berbeda ini banyak. Tadi disebutkan diriwayatin mutanawwi, banyak matannya, redaksi hadisnya itu banyak. Tapi yang dipakai oleh Imam Nawawi ini yang kita baca. Apa yang disebut? Man hafidha ala ummati, siapa yang hafidha. Hafidha bisa diartikan menghafal, bisa pula diartikan memindahkan. Kayak sekarang kita tulis ya,
kita pindahin kepada yang lain, kita kasih yang lain. Itu termasuk dalam kategori hafidhah. Ini ada hadis ini, ya, lalu kita sebutin kepada orang, ini hadis Nabi begini-begini. Kita nggak hafal, tapi kita nukil, kita pindahin. Ala ummati, atas umatku. Umat ini bisa dimasuki kepada dua macam. Ada yang disebut dengan ummatun atau ummatud dakwah, yaitu mereka yang belum menerima keimanan, mereka yang masih kafir, mereka yang bermuslim. Itu namanya ummatud dakwah. Kita seru mereka. Yang mereka belum kenal agama Islam, kita seru untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu namanya ummatud dakwah, dan dia umatnya Nabi juga, tapi namanya ummatud dakwah. Seperti mereka yang bukan muslim, mereka umatnya Rasul, tapi dimasukkanlah mereka kategorinya ummatud dakwah. Ada mereka yang beriman, yang mengimani Rasul, yang menjalani perintah, menjauhi larangan, atau mereka yang masih bolong-bolong tapi menerima keimanan. Itu namanya ummatul ijabah, yaitu umat yang menerima keimanan dengan apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula dikatakan umat itu adalah orang tertentu atau tunggal, seperti ucapan Allah dalam mengenai tentang Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Inna Ibrahima kana ummatan adalah sana Ibrahim seorang, tuh ummah diartikan seorang yang berpasrah diri, yang tidak berputus asa dari rahmat Allah, qanitan lillah. Itu maksudnya. Nah, ini hadis menyatakan siapa yang menghafal, atau tadi siapa yang memindahkan, menyampaikan kepada yang lain, kepada umatku, atau untuk umatku, ala li ta'lil, untuk umatku, arba'ina hadisan, 40 hadis. 40 hadis ini enggak harus hadisnya sahih, enggak harus. Kan hadisan mutlak. Apakah itu hadisnya sahih, apa itu hadisnya hasan, apa itu hadisnya dhaif, ya, bukan hadis maudhu. Arti hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat. Kalau hadis yang maudhu, yang dibuat-buat, itu nggak masuk dalam kategori ini, masuk dalam ucapan yang menghafal untuk umatku. Min amri diniha, dari sebagian perkara urusan agamanya. 40 itu apakah yang berkaitan dengan usul? Ini kan amr diniha, segala perkara agama. Jadi segala perkara agama. Apakah 40 ini yang berkaitan dengan tauhid? Apakah 40 hadis ini berkaitan dengan akhlak? Apakah berkaitan dengan bakti sama orang tua? 40, pokoknya 40 aja. Tuh, makanya banyak para ulama mengarang 40 hadis. Itu sebabnya nih. Karena mereka ini ya ingin mengambil keberkahan dari apa yang disabdakan Nabi ini nih. Siapa orang yang menghafal atau menukilkan kepada umatku 40 hadis. Atau berkaitan dengan iktikaf di masjid, dikumpulin hadis 40 disampaikan. Nah, itu dia. Atau berkaitan dengan nikah. Ya, kalau di nikah kan kita girang aja udah. 40 hadis bicara tentang nikah. Bicara tentang sedekah, bicara tentang amal ma'ruf, nahi mungkar, begitu pokoknya. 40 hadis. Ba'atsahallahu yaumal qiyamati. Niscaya Allah akan bangkitkan orang tersebut yaumal qiyamati, pada hari, bukan tempat, harinya. Karena disebut yaum ini mutlaq khas li zaman, dikhususkan zamannya saja. Yaumal qiyamah.
ala wazn fi'alah. Kenapa? Karena di sini amr musta'zam, suatu perkara yang ditakuti, suatu perkara yang buat orang kabur, suatu perkara yang orang membuat orang menjadi takut dan sebagainya. Nah, nanti orang yang menghimpun atau menukilkan atau menghafal dari 40 hadis Rasulullah, apapun itu 40 hadis, apakah hadis hasan atau hadis sahih atau hadis dhaif, yang berkaitan dengan urusan agama, apakah itu tauhid atau fiqih atau akhlak atau sirah, atau apapun yang berkaitan urusan agama, maka di situ Allah menyatakan dalam hadis ini, ba'atsahallahu, niscaya Allah akan bangkitkan orang tersebut di hari kiamat, fi zumratil fuqaha, dia masuk di dalam kelompok ahli fiqih. Tuh. Wal ulama, masuk pula dia dalam zumrah, dalam kloter. Kloter siapa? Para alim ulama. Padahal hidup di dunianya nggak jadi ulama, di dunianya biasa aja dia, tapi dia hafalin tuh hadis Rasulullah 40, dia pegang, dia pahamin, diajarkan orang 40 itu hadis. Maka dia termasuk nanti di hari kiamat Allah bangkitkan bersama para ulama. Maka ulama fuqaha yang hanya membahas tentang masalah fikih berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, itu faqih. Tapi ulama lebih luas lagi, tafsir, hadis, siyar. Nah itu namanya jadi atful am alal khas, mematufkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Wa fi riwayati ba'atsallahu faqihan, ada lagi riwayat Allah akan bangkitkan dia menjadi orang faqih, bukan golongan fuqaha, tapi emang dia bakal faqih, aliman, menjadi orang wa fi riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an. Dalam riwayat Abu Darda disebutkan, adalah aku untuknya pada hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan khusus. Itu syafaat khusus bagi mereka yang hafal 40 hadis. Ingat, bukan hafal doang dinukilin, kita usia udah 50, jangankan ngapal hadis, utang aja lupa kita, tapi ngutangin ingat, utang lupa. Nah udah, nggak perlu kita namanya ngapalin, kita nakel. Nih setiap hadis yang kita pelajari malam Jumat, kita tahu hadisnya, sampein ke istri kita sekalipun satu orang, sampein ke anak kita sekalipun satu orang, sampai 40 hadis itu. Syafi'an wa syahidan, dan adalah Nabi sebagai penyaksi keimanan buat orang itu. Nabi akan menyaksikan kepada Allah, ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuh lihat. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Riwayat Abdullah Mas'ud menyatakan nanti di hari kiamat dia bakal disodorkan dengan pintu-pintu surga, lalu dia diperintahkan untuk masuk ke pintu apapun yang dia ingini, yang disukai. Wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Dan dalam riwayat Abdullah bin Umar, dia akan dikategorikan, ditulis di dalam kelompok para alim ulama, dan dia akan dikumpulkan bersama para kelompok syuhada. Jadi walhasil luar biasa keistimewaan kita mempelajari 40 hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu apalagi ini Imam Nawawi bukan seorang orang sembarangan ini, beliau alama mutafannin, udah menguasai segala bidang ilmu agama, maka beliau memilih hadis pun yang benar-benar pilihan, yang memang langsung
bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wattafaqal huffaz, sampai sini dulu, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna